Kamu mungkin pernah mendengar saran bahwa kamu harus menuliskan goals kamu. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa menuliskannya dapat meningkatkan peluang kamu untuk mencapainya. Kamu mungkin juga akrab dengan gagasan bahwa berbagi goals dengan orang lain dapat memiliki efek yang lebih kuat pada tingkat keberhasilannya. Penelitian telah menemukan bahwa berbagi goals atau tujuan kamu secara umum sebenarnya membuat kamu lebih kecil kemungkinan untuk mencapainya. Jadi, teruslah menonton untuk mempelajari lebih lanjut tentang mengapa kamu harus menyimpan goals kamu sendiri. Nomor 1. Kamu harus siap dengan apa yang orang katakan. Salah satu alasan paling umum mengapa orang membagikan tujuan mereka adalah mereka ingin mendapatkan dukungan dari orang lain. Mereka berpikir bahwa dengan memberitahu seseorang tentang tujuan atau target mereka, itu akan lebih mungkin untuk mencapainya. Kamu mungkin akan berakhir dengan teman yang membantu, yang mendukung dan mendorong saat kamu bekerja menuju suatu tujuan kamu. Tetapi, ada juga kemungkinan mereka dapat mencoba mematahkan semangat kamu. Mereka mungkin mengatakan hal seperti, tujuan kamu terlalu tidak realistis dan tidak layak dikejar. Kamu terlalu tua atau kamu tidak memiliki sarana. Pada kenyataannya, perasaan tidak mampu beberapa orang akan membuat mereka merasa tersaingi dan berpikir bahwa mereka sedikit lebih baik dari dirimu, dan mereka mulai menunjukkan kekurangan dan keterbatasan kamu, dan dengan demikian mereka dapat menyabotase peluangmu untuk sukses. Nomor 2, mereka akan terus-menerus bertanya tentang kemajuan kamu. Satu kelemahan membagi tujuan kamu ke orang lain adalah bahwa orang lain mungkin mulai menetapkan harapan untuk kamu. Mereka akan mengharapkan laporan kemajuan kamu, dan kamu merasa senang jika mereka memberikan saran atau kemajuan target kamu. Namun, jika hanya bertanya untuk sekedar ingin tahu, itu akan membuat kamu merasa stres. Jangan mengundang tekanan itu ke dalam kehidupan kamu. Kelemahan lainnya adalah kamu akan mendapatkan lebih banyak perhatian daripada yang diperlukan, dan mungkin saran yang tidak diinginkan dari mereka yang tidak tahu banyak tentang seluk-beluk tujuan atau goals kamu. Ketika kita bicara tentang proyek jangka panjang seperti menulis buku atau memulai bisnis, mudah bagi orang untuk tidak terlibat langsung untuk menawarkan saran yang tidak relevan atau membantu sama sekali. Jadi, pikirkan lagi jika kamu ingin membagikan goals kamu. Nomor 3. Mereka kurang mendukung saat kamu mendekati tujuan kamu. Orang-orang mungkin memberi kamu kesan bahwa mereka peduli dengan tujuan kamu, tetapi ketika sampai pada titik di mana tujuan kamu sudah dekat, tidak semua orang siap untuk melihat kamu mencapainya. Beberapa orang mungkin merasa seperti kehilangan teman atau anggota keluarga jika berhasil. Mereka mungkin juga tidak senang dengan versi baru kamu, karena kamu telah dibebaskan dari belenggu biasa-biasa saja. Mungkin mereka selalu melihat diri mereka lebih baik dari kamu dan tidak ingin pandangan dunia mereka diubah oleh prestasi kamu. Beberapa orang hanya cemburu pada apa yang mereka lihat pada orang lain. Mereka tidak tahan melihat orang lain bersinar. Jadi, sebelum kamu memberitahu siapapun tentang tujuan kamu, pastikan bahwa orang-orang yang ingin kamu beritahu benar-benar mendukung impian dan aspirasi kamu. Nomor 4. Ide kamu akan dicuri. Mungkin alasan terbesar untuk tidak membagikan tujuan kamu dengan siapapun. Jika orang mengetahui apa yang sedang kamu kerjakan dan pikirkan, itu terdengar seperti ide yang bagus. Mereka mungkin mengambil keuntungan dari itu dan mencuri ide kamu atau bahkan mencoba mengklaimnya. Ide-ide kamu berharga, jadi kamu harus berhati-hati untuk melindunginya. Itulah mengapa kamu tidak boleh membagikan dengan siapapun yang tidak akan menjadi pemain kunci dalam membantu kamu mencapai tujuan kamu. Pada saat yang sama, setidaknya cobalah untuk mengontrol siapa yang mendapatkan akses ke informasi rahasia kamu dan hanya berbagi detail dengan orang yang kamu percayai. Nomor 5. Membawa sial. Sementara proses mengartikulasikan harapan dan impian kamu bisa sangat kuat, itu juga berpotensi membawa sial dengan cara yang mungkin tidak kamu sadari. Semakin banyak kamu membicarakan rencana kamu, semakin besar kemungkinan kamu meragukannya. Membicarakan tujuan kamu dapat membuatnya tampak kurang penting, atau membuatnya tampak seperti tidak berhasil, atau lebih jauh dari yang sebenarnya. Ini dapat menyebabkan keraguan merayap ke dalam pikiran kamu, yang membuat kamu merasa ingin menyerah. Karena tampaknya terlalu sulit atau kamu berpikir itu mungkin tidak akan tercapai.
Nomor 6. Berubah pikiran. Kamu mungkin berpikir bahwa memberitahu orang tentang tujuan kamu akan membuat kamu tetap bertanggung jawab. Ini bisa jadi benar, tetapi ada beberapa kelemahannya, terutama jika kamu akhirnya berubah pikiran. Mungkin kamu menyadari bahwa apa yang ingin kamu capai tidak sama pentingnya dengan sesuatu yang lain, di mana tujuannya tidak relevan lagi karena faktor eksternal dan tidak memiliki tujuan. Atau mungkin saja ada peluang bagi kamu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik daripada yang semula kamu rencanakan. Jika kamu berbagi tujuan dengan orang lain dan kemudian tidak menindaklanjutinya, kita sering disalahkan karena gagal mencapainya dan kemudian kita diharapkan untuk menjelaskannya. Orang bahkan mungkin berhenti mempercayai kamu. Semua karena mereka menganggap kamu juga tidak cukup berkomitmen atau tidak mampu mencapai tujuan kamu. Nomor 7. Jika kamu gagal, orang akan senang hati mengingatkannya. Ketika kamu memberitahu orang lain tujuan kamu membuat diri kamu rentan terhadap feedback negatif. Jika segala sesuatu tidak jalan sesuai rencana, jika kamu telah memberitahu orang-orang tentang goals kamu dan sekarang gagal, mereka akan dengan senang hati mengingatkan kamu tentang berapa banyak pekerjaan yang tersisa untuk kamu lakukan. Cukup sulit untuk mengakui kegagalan. Meskipun itu hanya sementara, tetapi segalanya menjadi lebih buruk ketika kegagalan itu menjadi pengetahuan publik. Semakin banyak orang tahu tentang kegagalan terkait goals kamu, semakin sulit bagi kamu untuk melupakan kesalahan kamu. Pada akhirnya, berbicara tentang tujuan kamu tidak akan membuat kamu lebih dekat untuk mencapainya, hanya bekerja untuk mencapainya. Sekarang, jika memberitahu orang-orang tentang goals itu penting bagi kamu, maka lakukanlah. Diskusikan dengan seseorang yang benar-benar akan mendorong kamu dan memotivasi kamu untuk mencapainya. Orang yang benar-benar kamu percaya dan dia juga percaya dengan dirimu. Sekian video kali ini, bahagia untuk kalian semua. Terima kasih.